Hello everyone, in today's video I'm going to talk about present perfect tense. Fungsi dari present perfect tense yang pertama, untuk menyatakan kegiatan yang dimulai di waktu lampau dan masih berlanjut hingga sekarang atau saat ini. Yang kedua, untuk menyatakan sebuah pengalaman hidup. Untuk fungsi yang pertama, kita bisa menggunakan kata keterangan berupa for, yang artinya selama, since, yang artinya sejak. Kemudian untuk fungsi yang kedua, menyatakan sebuah pengalaman hidup bisa menggunakan kata keterangan berupa ever, yang berarti pernah, never, tidak pernah. Selanjutnya kita bahas mengenai bentuk dari kalimat present perfect tense. Present perfect tense. Untuk tenses dengan nama perfect, cirinya adalah menggunakan verb atau kata kerja dalam bentuk past participle, atau untuk lebih memudahkan yang biasa disebut juga dengan verb 3 atau verb 3. Contohnya ada kata kerja live yang berarti tinggal atau hidup. Bentuk ketiganya menjadi lived, lived. Work yang artinya bekerja, bentuk ketiganya menjadi work, worked. Go yang artinya pergi, bentuk ketiganya menjadi gone. Read yang artinya membaca, bentuk ketiganya menjadi read. Jadi penulisannya sama tapi cara bacanya berbeda. Read, cara bacanya seperti nama warna, red. Kemudian ada see, melihat, bentuk ketiganya menjadi seen. Nah, subjek itu tidak bisa langsung diikuti dengan verb 3. Maka kita perlu kata kerja bantu. Kata kerja bantu di sini adalah yang berarti telah atau sudah, yaitu have atau has. Kita pakai have atau has karena ini merupakan bentuk present sesuai dengan nama tense-nya, yaitu present perfect tense. Have atau has di sini artinya bukan memiliki atau mempunyai. Karena ini bukanlah kata kerja asli, tetapi kata kerja bantu, yang artinya sudah atau telah. Penggunaan have atau has tergantung dari subjeknya. Untuk subjek I, you, they, we, I, you, they, we, maka menggunakan have. Untuk subjek he, she, it, maka menggunakan has. I have, you have, they have, we have, he has, she has, it has. I, aku, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami, he, dia, untuk laki-laki, she, dia, untuk perempuan, it, dia, untuk benda atau hewan. Kemudian I have bisa kita singkat menjadi I've. You have, you've. They have, they've. We have, we've. He has, his. She has, she's. It has, its. Sekarang mari kita coba membuat kalimat present perfect tense. Jika kalian ingin membuat kalimat yang menyatakan sudah atau pernah, maka kalian harus ingat present perfect tense. Contohnya, kita akan membuat kalimat aku sudah membaca buku itu. Maka kalimatnya menjadi I have read this book. I have setelah subjek diikuti dengan kata kerja bantu. Subjek I diikuti dengan have. Kemudian diikuti kata kerja bentuk ketiga, di sini adalah membaca, read. I have read this book. I have read this book. Aku sudah membaca buku ini. Nah, I have di sini bisa kita singkat menjadi I've. I've read this book. I've read this book. Untuk kalimat negatif, kalian cuma perlu menambahkan not
setelah kata kerja bantu has atau have. Contohnya, I have not read this book. I have not read this book. Aku belum membaca buku ini. Have not bisa kita singkat menjadi haven't. I haven't read this book. I haven't read this book. Untuk kalimat tanya, kita tukar posisi kata kerja bantu dengan subjeknya. Maka kalimatnya menjadi, have you read this book? Have you read this book? Apakah kamu sudah membaca buku ini? Kemungkinan jawabannya ada dua, yaitu yes, I have. Ya, sudah. Atau no, I haven't. Belum. Jadi rumus dari present perfect tense yaitu untuk bentuk positifnya subject plus have atau has plus verb 3 atau verb dalam bentuk past participle. Untuk bentuk negatif subject plus have not atau has not plus verb 3. Have not bisa disingkat menjadi haven't. Has not bisa disingkat menjadi hasn't. Kemudian untuk bentuk kalimat tanya, rumusnya adalah diawali dengan have atau has, kemudian subject, kemudian verb 3. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat. Yang pertama, contoh kalimat yang menyatakan kegiatan yang dimulai di masa lampau dan berlanjut hingga sekarang. Contohnya ada, we have lived in Surabaya for 10 years. We have lived in Surabaya for 10 years. Kita sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun. Jadi kita mulai tinggal di Surabaya itu 10 tahun yang lalu dan berlanjut hingga sekarang. Sekarang kita masih tinggal di Surabaya. Yang kedua, you've worked here since 2015. Kamu sudah bekerja di sini sejak tahun 2015. Dimulainya di waktu lampau yaitu tahun 2015 dan sekarang masih bekerja di sini. Selanjutnya mari kita ubah kalimat pertama menjadi bentuk negatif. We have not lived in Surabaya for 10 years. We have not lived in Surabaya for 10 years. Kita belum tinggal di Surabaya selama 10 tahun. Untuk kalimat tanya, have we lived in Surabaya for 10 years? Have we lived in Surabaya for 10 years? Apakah kita sudah tinggal di Surabaya selama 10 tahun? Kemungkinan jawabannya adalah yes, we have, atau no, we haven't. Kalimat kedua kita ubah ke bentuk negatif. You haven't worked here since 2015. Kamu belum bekerja di sini sejak 2015. Untuk kalimat tanya, have you worked here since 2015? Have you worked here since 2015? Apakah kamu sudah bekerja di sini sejak 2015? Bisa dijawab dengan yes, I have. Ya, sudah, atau no, I haven't. Belum. Selanjutnya, contoh kalimat yang menyatakan pengalaman hidup. He has seen this movie before. Dia sudah melihat film ini sebelumnya. Contoh yang kedua, she's been to Bali this year. She's been to Bali this year. Dia sudah pergi ke Bali tahun ini. Di situ ada she's, singkatan dari she has. She has. She's been to Bali this year. Nah, untuk kalimat present perfect tense, kita juga bisa menggunakan kata keterangan waktu, asalkan kata keterangan waktu tersebut belum berakhir. Contohnya di kalimat ini, this year. This year itu belum berakhir. Maka kita bisa menggunakan kata keterangan ini. Tetapi jika kita mau menggunakan last year, tahun lalu, maka kalimatnya harus dalam bentuk simple past tense, bukan present perfect tense. Karena last year itu sudah berakhir. Selanjutnya, untuk kalimat pertama, mari kita ubah ke dalam bentuk negatif. He has not seen this movie before.
Dia belum melihat film ini sebelumnya. Kita juga bisa menggunakan kata never yang artinya tidak pernah. He has never seen this movie before. Dia belum pernah melihat film ini sebelumnya. Kemudian untuk kalimat tanya, has he seen this movie before? Has he seen this movie before? Apakah dia sudah melihat film ini sebelumnya? Atau bisa juga kita menggunakan ever pada umumnya digunakan untuk kalimat tanya, bukan kalimat positif. Jika menggunakan ever, maka kalimatnya menjadi has he ever seen this movie before? Apakah dia sudah pernah melihat film ini sebelumnya? Yes, he has. Ya, sudah. No, he hasn't. Belum. Penggunaan ever dalam kalimat positif biasanya hanya sebagai bentuk penekanan. Contohnya pada kalimat This is the best movie I've ever seen. This is the best movie I've ever seen. Ini adalah film terbaik yang pernah aku lihat. Kalimat kedua bentuk negatif. She hasn't been to Bali this year. She hasn't been to Bali this year. Dia belum pernah ke Bali tahun ini. Kalimat tanya, has she been to Bali this year? Has she been to Bali this year? Apakah dia sudah pergi ke Bali tahun ini? Yes, she has. Ya, sudah. No, she hasn't. Belum. Selanjutnya perbedaan have atau has been dan have atau has gone. Have been atau has been artinya pergi dan sudah kembali ke tempat asal atau tempat semula. Sedangkan have gone atau has gone berarti pergi, namun belum kembali ke tempat asal. Contoh, where have you been? Where have you been? Pergi kemana saja kamu? Where has she gone? Where has she gone? Pergi kemana dia? Pada kalimat pertama, orang tersebut sudah kembali ke tempat semula. Sedangkan pada kalimat yang kedua, orang tersebut belum kembali ke tempat semula. I've been to Tokyo. I've been to Tokyo. Aku sudah pernah ke Tokyo. She's gone to Tokyo for a week. She's gone to Tokyo for a week. Dia sudah pergi ke Tokyo selama seminggu. Pada kalimat pertama, subjek sudah tidak berada di Tokyo. Sedangkan pada kalimat yang kedua, subjek atau orang tersebut masih berada di Tokyo. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi present perfect tense. Saya berharap penjelasan saya dalam video ini dapat membuat kalian paham. If you find this video, please like, comment, and share, and subscribe my channel. Thank you for watching and see you in the next video.